Halo, balik lagi di channel Setir Kanan bersama gue Iva, dan kali ini gue pertama kalinya syuting pakai masker. Ya, jadi karena kan sekarang lagi PSBB, cuma kebetulan gue ada keperluan buat keluar yang berhubungan sama kerjaan juga, jadi ya udah gue sekalian aja nih bikin video di mobil. Jadi harus pakai masker karena kan sesuai peraturan. Oke, anyway, mungkin gue nggak terlalu bikin video yang kayak biasa karena kali ini mungkin gue mau lebih kayak bikin video tentang kira-kira ada berita atau event hal-hal mengenai otomotif apa aja sih yang belakangan ini tuh lagi kejadian, cuma mungkin karena ketumpuk dengan ya berita-berita yang sekarang ini lagi ngetren ya, tau lah ya apa kayak gitu, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi ya mungkin ini adalah sedikit recap dari berita-berita yang menurut gue menarik beberapa minggu belakangan ini. Oke, jadi mulai dari yang pertama yaitu ini. Oke, jadi yang pertama adalah kabar yang sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi cukup membuat gue excited karena Gias yang tadinya itu harusnya dilaksanain bulan Agustus, tapi karena ya situasi yang sedang nggak kondusif sekarang ini kan sempat dipospon, dan waktu itu tanggal posponnya itu belum diumumkan. Nah, sekarang itu ya sebenarnya udah beberapa hari atau minggu yang lalu ya pengumumannya, cuma akhirnya tanggal penyelenggaraan Gias yang baru udah diumumin, yaitu di bulan Oktober dan November. Jadi tepatnya tanggal 22 Oktober sampai 1 November. Sayangnya di Indonesia itu kan ada dua nih yang pameran gedenya tuh, Gias sama IMS. Nah, kalau Gias ini dipospon dan tetap diselenggarain tahun ini, yang IMS itu justru baru aja nih kalau nggak salah kemarin ya, itu confirm kalau mereka batal eventnya tahun ini. Jadi ya bukan dipospon, bukan ditunda, tapi benar-benar batal. Jadi katanya sih langsung akan lanjut ke tahun 2021. Cuma waktunya di tahun 2021 dimajuin. Jadi di sekitar bulan Februari gitu untuk IMS tahun 2021 ya. Gue cuma bisa berharap semuanya lancar ya, supaya ya buat kita yang pengen nonton sama buat penyelenggara juga bisa menyelenggarakan acara dengan bagus gitu. Oke, selanjutnya kalau tadi udah ngomongin pameran otomotif, sekarang gue mau ngomongin sebuah inovasi yang dihadirkan salah satu produsen mobil mewah Eropa. Ya, yang logonya tuh baling-baling warna biru sama putih. Jadi BMW ya. BMW Indonesia itu ternyata kemarin baru aja mengeluarkan semacam terobosan yang keren menurut gua dan cukup unik, karena mobil ini produsen mobil ini itu menjual mobilnya melalui portal e-commerce online. Salah satu e-commerce yang paling besar di Indonesia yang warna hijau dan logonya kayak gini ya, tahu apa ya? Nah, BMW jualan mobil lewat situ, dan itu bener-bener kayak beli barang online aja gitu. Jadi mobilnya tuh dipasang di etalase tokonya, dan juga ada centang ungunya yang berarti dia penjualnya resmi langsung dari brandnya langsung. Dan bener-bener tinggal bayar di situ, meskipun memang masih booking fee ya, belum nggak bayar utuh harga mobilnya. Uniknya belinya itu pas dikirim mobilnya itu nggak cuma di towing atau diantar pakai truk, tapi juga dikardusin. Bentuknya begini kardusnya. Jadi itu kardus segede mobil, yang setelah nanti mobilnya di unboxing itu kardusnya masih segede gitu, nggak tahu mau dipakai apa gitu. Jadi kayak gue mikir kalau misalnya gue beli mobil sudah dapat kardus segede gitu, itu kardusnya mau digimanain ya? Disimpan pasti kegedean, menemuin rumah, dibuang juga udah pasti PR banget. Nah, itu kalau menurut kalian tuh ya, tuh kardus setelah mobilnya dibeli bakal diapain? Coba share di komen nih, kira-kira ada ide unik apa tuh dengan kardus itu. Oke, selanjutnya ini adalah berita dari dunia otomotif. Iya, dari tadi juga dunia otomotif, tapi beda. Nggak, maksudnya ini adalah berita tentang mobil ya. Jadi, kan kalau tahun lalu itu kita udah lihat ya di event-event otomotif, di peluncuran segala macam itu di Gias juga, itu banyak mobil-mobil hybrid dan elektrik yang meramaikan pasar Indonesia sepertinya gitu. Dan maksudnya popularitasnya itu udah meningkat. Dan tahun ini sepertinya tren itu akan tetap bertahan. Kenapa? Karena bocoran-bocoran dari beberapa manufaktur itu juga mereka semakin memprioritaskan mobil-mobil dengan teknologi hybrid atau elektrik. Nah, yang paling bikin gue excited adalah Nissan itu baru aja meluncurkan mobil hybrid terbarunya di Thailand, namanya e-Kicks, yang bentuknya itu crossover SUV gitu deh. Jadi semacam saingannya kelas-kelas HR-V gitu mungkin ya, atau CHR. Dan dia teknologi hybridnya itu keren. Jadi kalau misalnya hybrid lainnya itu biasanya dia
motor listrik dan motor bensinnya itu menggerakkan roda gantian. Kalau yang e-Kicks ini enggak, dia bener-bener yang gerakin roda itu cuma motor listriknya aja. Jadi mesin bensin 1200 cc nya itu cuma sebagai generator. Tapi meskipun begitu tenaganya tetap oke. Jadi menurut sumbernya media Thailand tuh kalau nggak salah, Nissan e-Kicks ini punya tenaga yang bisa disalurkan ke roda itu sampai sekitar 125 dk dan torsinya itu sekitar 240 Nm. Itu adalah tenaga yang sangat cukup untuk mobil crossover kota dan pastinya responsif tuh kalau dinaikin. Terus selain Nissan, ada juga Toyota yang katanya akan mengeluarkan 2 mobil hybrid. Cuma Toyota ini malah belum kasih tahu nih kira-kira bocorannya mobil apa aja yang bakal dikeluarin. Cuma kalau boleh berhayal atau berandai-andai, coba deh kalian tulis di komen kira-kira tebak-tebakan aja deh sebelum beneran rilis. Kira-kira mobil hybrid apa sih yang bakal dirilis Toyota? Tulis di komen ya. Oke, selanjutnya ini adalah berita gembira buat kalian yang tahun lalu waktu diluncurkannya mobil Renault Triber ini udah sempat inden. Karena akhirnya setelah berliku-liku jalan yang panjang dari tahun lalu rilis pas Gias itu, mobil Renault Triber ini akhirnya mulai akan dikirim ke konsumen beberapa unit. Jadi memang sebelumnya itu kan katanya sempat terkendala karena ya pas banget nih mau mulai pengiriman, tapi ya kondisi itu mulai sekarang nggak kondusif, terus juga negara-negara udah mulai membatasi ekspor impor, jadi sempat terkendala. Tapi dari berita yang gue dengar, menurut Renault Indonesia-nya itu ternyata sudah bisa mulai mengirimkan beberapa unit pertama untuk orang yang sudah inden Renault Triber. Cuma tipe-tipe yang dikirim itu ternyata masih yang bertransmisi manual. Jadi untuk yang matic ya mungkin masih beberapa waktu ke depan, tapi nggak apa-apa karena ya akhirnya kita udah bisa melihat Triber mengaspal di jalanan, karena sebelumnya masih belum ada, gue masih belum lihat gitu. Padahal di launchingnya kan udah dari Gias tahun lalu ya. Nah gitu, jadi semoga buat kalian yang udah inden ya bisa segera mendapatkan Renault Triber kalian, karena itu mobil keren banget untuk kelas dia. Jadi ya semoga kita segera melihat Renault Triber di jalanan ya. Oke, yang terakhir ini mungkin bukan berita ya, tapi lebih ke hal yang pengen gue share ke kalian. Jadi buat yang nggak sadar, mungkin sebenarnya beberapa minggu dan beberapa waktu terakhir ini harga mobil itu sedang mengalami penurunan. Jadi baik itu mobil baru, mobil bekas, terutama mobil bekas ya itu harganya lagi turun, dan mobil baru juga lagi banyak diskon dan banyak penawaran menarik. Jadi menurut gue ini adalah momentum yang tepat buat kalian yang kalau emang udah punya rencana pengen ganti mobil untuk mencari mobil idaman ya. Jadi maksudnya ya buat yang emang udah punya rencana dan uangnya udah siap juga, dalam arti nggak mengganggu pos-pos pengeluaran lain gitu ya. Jadi bukan karena lagi murah terus dipaksa-paksain ya. Ini adalah waktu yang cukup tepat untuk membeli mobil karena banyak pilihan mobil yang tersedia dengan harga terjangkau gitu. Lebih terjangkau karena sedang murah. Dan menurut gue juga sih ya, karena kan sekarang ini industri otomotif itu juga termasuk salah satu yang terdampak cukup parah ya dengan semua kondisi ini. Jadi mungkin aja dengan kalian membeli, membantu pedagang mobil gitu ya, itu bisa memberikan sedikit lah suntikan supaya industri otomotif ini kembali bergairah gitu. Karena ya satu, ekspor impor terhambat, orang juga jual beli dibatasin, terus juga ya orang pada nggak kemana-mana kan, nggak butuh kendaraan gitu. Jadi kalau memang kalian punya uang dan udah ada rencana, bisa lah cari mobil dan beli aja kalau memang kalian menemukan yang cocok gitu. Dan ya kira-kira itu aja sih yang mau gue sampein. Kalau ada kurang atau mungkin ada pertanyaan atau malah ada informasi gue yang salah, bisa tulis aja di komen gitu. Kira-kira kalian ada masukan apa. Dan jangan lupa juga like videonya kalau emang kalian suka. Terus pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya supaya kita makin semangat bikin konten. Dan pastinya see you on the next video.